Pemirsa, kembali berjumpa dengan saya di channel Generasi Hebat. Dalam kesempatan ini kita berbincang-bincang mengenai hasil panen setelah dipruning dengan hasil panen buah sawit tidak dipruning ya. Jadi pelepah sawit yang dipangkas, dipruning dan tidak dipangkas dapat mempengaruhi hasil panen buah sawit berikutnya. Berikut beberapa perbedaan. Yang pertama, hasil panen dengan pruning ini akan meningkatkan produksi buah. Pruning dapat meningkatkan produksi buah sawit sebesar 10-20%. Kemudian selanjutnya, meningkatkan kualitas buah. Pruning dapat memperbaiki kualitas buah sawit dengan mengurangi jumlah buah yang rusak. Selanjutnya, mengurangi biaya perawatan. Jadi pruning ini dapat mengurangi biaya perawatan dengan mengurangi jumlah pelepah yang perlu dipotong. Selanjutnya, meningkatkan efisiensi panen. Jadi pruning dapat memudahkan proses panen dengan mengurangi jumlah pelepah yang menghalangi. Dengan catatan yang menghalangi dari masuknya sinar matahari. Oke, pemirsa ya. Selanjutnya, hasil panen tanpa pruning. Jadi dapat kita bedakan. Jadi menurunnya produksi buah tanpa pruning, produksi buah sawit dapat menurun sebesar 5-15%. Selanjutnya, kualitas buah yang kurang baik. Tanpa pruning, kualitas buah sawit dapat menurun karena pelepah yang tidak dipotong dapat menghalangi sinar matahari. Kebalikan yang tadi ya. Kemudian selanjutnya, meningkatkan biaya perawatan. Tanpa pruning, biaya perawatan dapat meningkat karena jumlah pelepah yang perlu dipotong lebih banyak. Dan juga bisa menyerap atau memakan nutrisi-nutrisi pupuk yang kita berikan ya. Kemudian selanjutnya, sulitnya proses panen. Tentu saja kalau pelepahnya terlalu banyak, bagaimana kita mau cepat di dalam panen. Tanpa pruning, proses panen dapat menjadi lebih sulit karena pelepah yang tidak dipotong dapat menghalangi panen. Pemirsa, sebagaimana mengenai pruning ini, waktu pruning yang tepat juga perlu kita ketahui. Pruning dapat dilakukan setiap 2-3 bulan ya. Pruning dilakukan saat pelepah sawit mencapai tinggi 1-2 meter dan pruning juga dilakukan setelah panen buah sawit. Adapun teknik pruning yang benar, potong pelepah yang tidak produktif atau rusak. Itu yang perlu diperhatikan ya. Kalau pelepahnya sudah rusak, sudah jelek, sudah tidak produktif, boleh dipotong. Potong pelepah yang mengarah ke dalam atau ke bawah. Nah, apabila dia terlalu menyentuh tanah juga boleh dipotong. Terlalu ke dalam, menghalangi sinar matahari juga boleh dipotong. Kemudian biarkan 2-3 pelepah utama untuk menjaga produktivitas. Kemudian gunakan alat pruning yang tajam dan bersih. Jadi jangan sekali-sekali menggunakan alat dodos atau alat pruning yang berkarat. Ini juga akan mempengaruhi kesehatan pokok-pokok sawit tersebut, misalnya. Pemirsa, sebagaimana yang kita ketahui, sumber data ini kita peroleh dari BPP, Balai Penelitian Perkebunan, ya. Kemudian juga bisa di Kementerian Pertanian RI, kemudian Pusat Penelitian Sawit atau PPS. Baik pemirsa, semoga tayangan ini tentunya dapat bermanfaat untuk kita selaku petani. Baik dari kami, salam petani, salam tandan berduri, sampai jumpa lagi.